Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita berjumpa lagi, yaitu dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Itu masuk di bab pertama, ya, yaitu tentang apa babnya, itu masuknya agama Islam di Indonesia atau di Nusantara, ya. Langsung ya, saya ampuh kenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah, bisa dipanggil Pak Nasrul, ya. Langsung saja. Proses masuknya Islam di Indonesia atau di Nusantara, ya. Jadi sebelum agama Islam datang ke bangsa Indonesia sudah mempunyai bermacam-macam kepercayaan, ya. Ada animisme dan dinamisme. Kalian sudah tentu tahu, ya, animisme dan dinamisme ini, ya. Terdapat pendapat pertama, keyakinan bahwa agama Islam masuk pertama kali di Indonesia yaitu pada abad ke-7 tentunya, ya. Adapun bukti-bukti yang mendukung pendapat pertama ini antara lain sebagai berikut. Dari catatan sejarah kerajaan Cina, ya. Di negeri Cina terdapat catatan sejarah yang menyatakan bahwa pada masa dinasti Tang ada rencana menyerang diri orang-orang Tasing, ya. Ditafsirkan Holi yang diperintahkan oleh Ratu Sima pada tahun 674 Masehi. Tapi rencana penyerangan tersebut gagal, ya. Gagal karena pemerintah Ratu Sina terlalu kuat untuk dikalahkan, ya, seperti itu. Dan selanjutnya itu dari berita Chou Gufei, ya, tahun 1178 Masehi. Menurut berita yang dikabarkan oleh Chou Gufei, di Indonesia ketika itu terdapat dua tempat yang merupakan komunitas orang-orang Dasi, yaitu di Followan dan di Sumatera Selatan. Daerah ini termasuk daerah kekuasaan kerajaan Sriwijaya, ya. Karena di Followan lebih dikenal dengan nama Kolobreng, ya, di Trengganu atau di negara Malaysia. Selanjutnya yaitu dari berita Jepang pada tahun 784, ya. Menurut berita dari Jepang dikatakan tentang perjalanan pendeta Kenshin ke Indonesia, yaitu diceritakan pula bahwa ketika itu di pelabuhan Konton terdapat kapal-kapal pose dan tasiko. Para ahli sejarah menafsirkan istilah pose sebagai bangsa Melayu, ya, seperti Malaysia itu bahasa Melayu juga, ya. Dan Tasin ditafsirkan sebagai bangsa Arab. Nah, jadi itu dulu tempatnya ke pesisir-pesisir, ya. Kapal-kapal pose dan Tasin tadi itu untuk menyalurkan perdagangan, ya. Bahkan mendapatkan kedua, para pakar sejarah cenderung meyakini bahwa masuknya agama Islam di Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Ya, yang terjadi dasar pendapat kedua ini adalah adanya pemerintah bercorak Islam, yaitu kerajaan Samudra Pasai. Ya, ini, ya, Samudra Pasai ini berdiri pada abad ke-13 Masehi. Bukti-bukti yang mendukung pendapat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu catatan sejarah perjalanan Marco Polo tahun 1292 Masehi. Catatan sejarah ini memutar tentang Marco Polo yang mengadakan ke negeri Cina ketika melintasi daerah Sumatera bagian utara. Marco Polo juga menyempatkan singgah ke kerajaan Islam Samudra Pasai, ya. Disebut ia kembali ke Eropa. Yang selanjutnya yaitu dari berita Ibnu Battuta, ya. Kisah Ibnu Battuta pada abad 13 mendukung pendapat kedua ini. Karena pada waktu itu ditemukan pula sebuah batu nisan Sultan Malik As-Saleh di Sumatera Utara yang menunjukkan Ramadan tahun 676 Hijriah atau 1297 Masehi. Sultan Malik As-Saleh adalah orang yang pengajar ilmu tasawuf yang kemudian menjadi raja di kerajaan Samudra Pasai, ya. Masuknya agama Islam di Indonesia berdasarkan sebagai pendapat di atas melalui proses bertahapnya. Akhirnya masuk secara tidak bersamaan
untuk tiap-tiap daerah, ya seperti itu. Nah, ini cara masuknya agama Islam di Indonesia atau di Nusantara. Kenyataan yang terjadi adalah bahwa agama Islam masuk ke Indonesia berjalan dengan damai tanpa terpaksa, ya. Jadi tidak ada paksaan. Tidak begitu banyak rintangan dan hambatan. Jadi lancar-lancar saja. Dulu penyebarannya itu lancar-lancar saja. Tapi tidak seperti itu juga. Jadi melalui banyak apa ya, adu mulut dan lain sebagainya dengan para pribumi yang dulu asli orang Indonesia, yang awalnya dulu menggunakan agama kepercayaan apa, dinamisme dan animisme dan dinamisme, ya gitu. Pada umumnya agama Islam masuk di Indonesia dilakukan melalui cara sebagai berikut, yaitu perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf dan kesenian, ya. Yang pertama itu perdagangan, ya. Jalur kegiatan pelayaran tadi, ya, yang lewat laut tadi, antar negara yang ramai membuat perdagangan semakin marak atau meluas, ya. Karena itu pedagang-pedagang Muslim di Timur Tengah dan India berminat sangat sekali berdagang di Indonesia. Jadi itulah, ya, orang Timur Tengah, orang India yang Islam itu melalui perdagangan akhirnya menyebarkan agama Islam di Indonesia, seperti itu. Melalui perkawinan. Dan para pedagang itu tinggal, ya, di Pekojan, ya. Bahkan ada yang menetap, ya. Maka tak aneh kalau para pedagang Muslim, ya, datang ke Indonesia tersebut akhirnya banyak menikah wanita-wanita produk asli Indonesia. Jadi dari situlah agama Islam di Indonesia terbentuk melalui perkawinan dari orang-orang yang awalnya tadi berdagang, terus hanya menginap, terus setelah itu menikahlah dengan pribumi orang asli Indonesia. Itu. Yang selanjutnya itu pendidikan. Pendidikan juga sangat berperan penting, ya anak-anak, dalam penyebaran agama Islam. Pendidikan tersebut dilaksanakan di pesantren-pesantren oleh para kiai. Ini salah satu peran penting para kiai, yaitu penyebaran agama Islam, yaitu peran penting adalah pesantren, pondok pesantren, ya, yang mempunyai karisma yang sangat tinggi di pesantren itu anak-anak. Jadi berpengaruh, sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Pendidikan ini berperan penting dalam masuknya agama Islam di Indonesia, yaitu melalui pondok-pondok pesantren yang didirikan oleh para kiai sepuh dulu, seperti itu. Nah, selanjutnya itu tasawuf. Tasawuf mengandung arti ajaran atau cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi tasawuf juga berperan penting dalam menyebarkan agama Islam, karena tasawuf ini bagi orang yang telah memiliki dasar ketuhanan lebih mudah untuk memahami dan menerima ajaran Islam. Ketika ajaran tasawuf banyak ditemukan dalam hikayat masyarakat setempat. Para tokoh penyebar tasawuf dan terkenal misalnya Syekh Abdul Somad, Hamzah Fansuri, dan Nuruddin Ar-Niri. Nah, yang terakhir yaitu kesenian. Nah, ini penyebaran Islam juga dilakukan melalui kesenian, ya. Peninggalan dari penyebaran agama Islam melalui dunia seni banyak kita jumpai. Contoh peninggalan seni, misalnya seni pahat, seni musik, seni sastra, seni bangun-bangunan, ya, dan lain sebagainya banyak, ya. Seni tari, ya, banyak sekali. Seni apa? Banyak sekali. Seni musik juga ada gini. Menggunakan tempat beribadatan para kiai zaman dahulu, misalnya Masjid Gunung Demak, Cirebon, Aceh, dan di Banten merupakan menjadi sentral peninggalan penyebaran agama Islam, ya, melalui seni. Nah, itu. Selanjutnya yaitu pengaruh Islam terhadap peradaban Nusantara. Ya. Jadi Indonesia yang memiliki posisi strategis telah menempatkan menjadi salah satu pusat perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara. Jadi di Indonesia itu adalah pusat internasional kawasan Asia Tenggara pada zamannya dulu. Karena apa? Di sini adalah mudah untuk menjual barang-barang atau menjual barang-barang kita, ya. Lalu lintas perdagangan internasional ini jelas memberikan kontribusi sosial ekonomi bagi wilayah Nusantara. Dari banyak masukan keuangan negara itu melalui perdagangan ini, seperti itu. Dakwah Islam pada masa awal lebih bertumbuh pada usaha para saudagar perorangan. Jadi dulu itu sistemnya adalah sistem perdagangannya adalah perorangan. Namun ketika telah berhasil masuk ke elit pengusaha, dakwah Islam berkembang sangat pesat. Jadi dibantu oleh
orang-orang yang berpotensi, orang-orang Islam yang berpotensi dalam peran perdagangan. Kemajuan dakwah Islam di Nusantara cukup besar. Hal ini disebabkan karena adipati atau raja mereka masuk Islam. Jadi menggaitnya itu pinter. Jadi digait yaitu kepalanya dulu atau raja-rajanya dulu. Kalau rajanya sudah masuk Islam, pasti anak buahnya, prajuritnya, rakyatnya pasti masuk Islam ya. Seperti itu. Karena penyebaran Islam yang dilakukan oleh para pedagang dan pada masa berikutnya dilanjutkan oleh para penguasa dan para wali. Nah, ini sebagai pemegang kendali pemerintahan. Jadi yang mengendalikan yaitu para raja atau para wali tadi, para wali songo yang untuk menyebarkan agama Islam masuk ke Nusantara atau masuk ke Indonesia. Itu ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.